Ini sanatnya. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Coba jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang di hadapan para jamaah semua ini adalah silsilatul qadiriyah wa naqsyabandiyah min jihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mata rantai Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti kita jelaskan asal usulnya Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jadi memang Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu sebenarnya sumbernya satu dari baginda Rasulullah. Walaupun di zaman Kanjeng Nabi istilah Thariqah itu belum ada. Makanya kadang-kadang ada orang yang memang mereka menafikan tentang Thariqah. Di zaman Kanjeng Nabi itu kalau istilah Thariqah itu hanya dengan diistilahkan kaifiyah dzikir. Yakni cara berzikir yang benar. Nah, dari Qadiriyah Naqsyabandiyah sebelum menjadi Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini itu adalah cara zikir Kanjeng Nabi yang diajarkan kepada kedua sahabat. Satu, sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, beliau yang pertama kali mendapatkan kaifiyah zikir, cara zikir tentang nafi isbat atau zikir la ilaha illallah yang nantinya dicetuskan oleh Tuan Abdul Qadir Jailani dengan Thariqah Qadiriyah. Nah, itu langsung dibaiat, diijazahkan dari baginda Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Nah, aduh kampura ya para guru ya. Mohon maaf gitu, mohon maaf. Nih, Kampura, ya. jelas ya, jelas ya. Nanti disangka Gufron ini sesat. Nah, yang sesat yang mana? Ngawur wae omongan-omongan tuh. Tak mangan sama saya. Maksudnya nasinya. Monggo. Nah, saya ulangi lagi, ini silsilatul Qadiriyah wa Naqsyabandiyah min jihatir Rasul. Ini adalah mata rantai Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Rasulullah sampai kepada Abuya Mama Ghufran Al-Bantani. Nah, terus kemudian jadi biar tidak salah paham, perlu saya jelaskan bahwa Thariqah itu sebenarnya adalah metode zikir. Nah, ini kadang-kadang kan ada Thariqah yang macam-macam lah modelnya. Inti daripada intinya Thariqah itu adalah kaifiyatul dzikri. Cara zikir yang benar supaya manusia ini sampai kepada Allah. Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua zikir. Zaman dulu nih, sebelum ada istilah Thariqah bahasanya. Ada zikir nafi itsbat yang disebut dengan zikir la ilaha illallah. Itu namanya nafi itsbat. Itu Rasulullah mengijazahkannya langsung kepada Sayyidina Ali. Jadi kepada Sayyidina Ali pada waktu itu langsung diijazahi, akan ditalkinkan oleh Rasulullah tentang zikir la ilaha illallah. Kemudian ada zikir ismudzat. Zikir ismudzat itu zikir Naqsyabandi yang bunyinya adalah Allah. Allah di dalam hati. Nah, ini baginda Rasulullah mentalkinkan, mengijazahkan, membaiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan tujuannya apa? Kemudian yang pertama nafi isbat ini sampai ditalkinkan kepada Sayyidina Ali ya, yang la ilaha illallah, terus kemudian yang ismudatnya zikir Allah sampai diijazahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, setelah diterima oleh Sayyidina Ali sama Abu Bakar ini cikal bakal nanti kaifiyah zikir itu sampai kepada kita. Karena ada dalam satu hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhil kalimati thayyibati li tasfiyatil qulub, katakannya Nabi.
Sengaja kata Kanjeng Nabi, zikir ini mau zikir la ilaha illallah nafi isbat atau Allah di dalam hati ismudzat, itu tujuannya adalah litasfiyatil qulub kata Kanjeng Nabi. Saya talkinkan kepada para sahabat supaya dari sahabat ini sampai kepada umatku nanti bisa mensucikan hati. Kalau hatinya sudah suci sampailah kepada Allah. Maka walaupun sudah berbaiat kemudian ditalkinkan, ya kalau hatinya tidak ada upaya untuk dibersihkan ya enggak nyampe, thariqahnya terputus. Naudzubillahi min dzalik gitu. Terus kita jalur ini dulu. Dari Sayyidina Ali ya. Dari Sayyidina Ali setelah beliau mendapatkan ijazah baiat langsung ditalkinkan oleh baginda Rasulullah tentang zikir la ilaha illallah yang disebut nafi isbat secara jahr. Bahkan kalau dalam hadis itu ada kaifiyahnya, ada caranya. Dari Sayyidina Ali ini diijazahkanlah, ditalkinkanlah kepada Sayyidina Husain, kepada putranya. Nah ini sanad nih namanya nih. Ini namanya sanad. Kemudian dengarin ini sanad ini. Ya, dengarin. Sebangsa dan setanah air dunia ini. Nah dari Sayyidina Husain zikir la ilaha illallah ini diijazahkan, ditalkinkan kepada Ali Zainal Abidin. Nah dari Ali Zainal Abidin zikir la ilaha illallah ini ditalkinkan, diijazahkan, dibaiat kepada Syekh Muhammad Al-Baqir. Dari Syekh Muhammad Al-Baqir turun lagi diijazahkan kepada Syekh Ja'far Shadiq. Dari Syekh Ja'far Shadiq diijazahkan, ditalkinkan kepada Syekh Musa Al-Kazim. Dari Syekh Musa Al-Kazim diijazahkan kepada Syekh Ali bin Yusuf Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha. Dari Syekh Ali bin Musa Ar-Ridha diijazahkan, ditalkinkan kepada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Nah ini orang-orang hebat semua ini. Dari Syekh Ma'ruf Al-Qarhi kemudian kepada Syekh Siruddin As-Saqati. Dari Syekh Siruddin As-Saqati kepada Syekh Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi. Ini yang la ilaha illallah nih, sanadnya yang la ilaha illallah, yang nafi isbat secara jahat. Nah, soalnya banyak yang nggak tahu isinya toreko, sanad ilmu, betul atau tidak? Hah? Tak bongkar sama saya sekarang, monggo. Terus dari Syekh Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi diturunkan kepada Syekh Abu Bakar As-Sibli, muridnya. Dari Syekh Abu Bakar As-Sibli kepada Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Dari Syekh Abdul Wahid At-Tamimi kepada Syekh Abdul Farad At-Turtusi. Dari Syekh Abdul Farad At-Turtusi diturunkan kepada Syekh Abdul Hasan Ali Al-Khinkari. Kemudian dari beliau turun kepada Syekh Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzum. Nah dari Syekh Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzum ini sampailah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ingat ya, ini catatan. Ingat. Kalau orang bertoreko harus jelas sanatnya dulu, betul nggak? Makanya saya nggak berani duluan jauh saya bertoreko, enggak, perjalanan dulu dong, betul nggak? Bertahun-tahun baru sekarang dibongkar mana yang asli, mana yang tidak asli, tidak asli, apkir itu bahaya, betul nggak? Bukan dibuat-buat, bukan dongeng, bukan waos, tapi buktos. Monggo, silahkan, mangga. Nah ini catatan ya. Ketika kaifiyah zikir nafi isbat atau la ilaha illallah secara jahar keras itu dari Rasulullah sampai kepada Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzum, ini belum ada istilah thariqah qadiriyah. Nah makanya kadang-kadang ada orang, apa thariqah itu bid'ah? Wajar, mereka nggak paham. Dulu zaman Kanjeng Nabi namanya kaifiyah zikir, cara zikir yang benar gitu. Nah setelah sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani baru dicetuskanlah oleh beliau jadi suatu thariqah qadiriyah namanya. Thariqah itu jalan menuju Allah, qadiriyah dinisbatkan kepada beliau yang mencetuskannya Syekh Abdul Qadir, jadi qadiriyah gitu. Nah terus kemudian dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kepada Syekh Abdul Aziz, ini putranya. Terus kepada Syekh Muhammad Al-Hattak, kemudian kepada Syekh Samsuddin,
kepada Syekh Syarifuddin, kepada Syekh Nuruddin, kepada Syekh Waliuddin, kepada Syekh Hisamuddin, kepada Syekh Yahya, kepada Syekh Abu Bakar, kepada Syekh Abdul Rahim, kepada Syekh Utsman, kepada Syekh Abdul Fattah, kepada Syekh Muhammad Murad, kepada Syekh Samsuddin Al-Makki. Nah, dari Syekh Samsuddin Al-Makki baru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, Pontianak, Kalbar, Kalimantan Barat. Ini fotonya yaitu, coba lihat dulu. Nah, ini nanti cikal bakalnya itu jadi bersatu. Karena dulu dua thariqah ini, Qadiriyah Naksabandiyah, dua thariqah yang sanadnya berbeda. Gitu. Amalan zikirnya beda, sanadnya juga beda gitu. Tapi nanti disatukan sama beliau, sama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yes, Pak. Nah, ini silsilah kaifiyah zikir yang disebut dengan Qadiriyah dari Rasulullah sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ini masih terpisah. Masih Qadiriyah satu, Naksabandiyah satu, artinya amalannya berbeda, kemudian sanadnya juga berbeda. Nah, kita lanjut. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditalkin oleh Kanjeng Nabi tentang zikir Ismudzat atau Allah di dalam hati, ya, secara khafi sir. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengijazahkan, mentalkinkan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Dari Sayyidina Salman Al-Farisi kepada Sayyidina Qasim bin Mahmud bin Abu Bakar. Dari beliau turun kepada Syekh Imam Ja'far Shadiq. Dari beliau Syekh Imam Ja'far Shadiq turunlah kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami turun kepada Syekh Abu Hasan Al-Harqani. Kemudian dari beliau turun kepada Syekh Abu Ali Al-Farmadani. Kemudian turun kepada Syekh Yusuf Al-Hamdani. Kemudian turunlah kepada Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Turun lagi kepada Syekh Arif Al-Qori. Kemudian turun lagi kepada Syekh Muhammad Al-Injiri. Turun lagi kepada Syekh Ali Rumi At-Tamimi. Turun lagi kepada Syekh Muhammad Babas Samasi. Turun lagi kepada Syekh Amir Kilal. Nah, setelah dari Syekh Amir Kilal, nah ini yang mengusulkan Syekh Bahauddin ini, kalau tahu ceritanya. Nah, ini barulah kepada Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Nah, dari Syekh Amir Kilal sampai ke Rasulullah ini belum ada istilah sebutan Thariqah Naksabandiyah. Setelah sampai zikir Ismudzat itu dari Rasulullah kepada Syekh Bahauddin An-Naksabandi, baru sama beliau dicetuskanlah dengan nama Thariqah Naksabandiyah. Thariqah itu jalan menuju Allah, Naksabandi dinisbatkan kepada beliau. Gitu. Jadi dua zikir antara kalau yang jalur ini dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah itu la ilaha illallah. Kalau yang Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar sampai ke Syekh Bahauddin ini adalah jalurnya kaifiyah zikir Allah di dalam hati. Dari Syekh Bahauddin An-Naksabandi turunlah kepada muridnya Syekh Muhammad Aliuddin At-Tari. Kemudian turun lagi kepada Syekh Ya'qub Al-Jarhi. Kemudian turun kepada Syekh Ubaidillah Al-Ihrari. Turun lagi kepada Syekh Muhammad Az-Zahidi. Turun kepada Syekh Darwis Muhammad Baqifillah. Turun kepada Syekh Ahmad Al-Faruq As-Sirhindi. Kemudian turun lagi kepada Syekh Maksum As-Sirhindi. Turun lagi kepada Syekh Saifuddin Afif Muhammad. Kemudian turun kepada Syekh Nur Muhammad Al-Badawi. Turun kepada Syekh Syamsuddin Habibullah Al-Jinzani. Turun kepada Syekh Ubaidullah Ad-Dahlawi. Turun kepada Syekh Abu Sa'id Al-Ahmadi. Turun kepada Syekh Ahmad Sa'id. Turun kepada Syekh Muhammad Zainuddin Al-Makki. Turun kepada Syekh Khalil Al-Hilmi. Turun kepada Syekh Muhammad Hakun Nazili. Baru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ini. Singkat cerita, zikir la ilaha illallah dengan Allah ini setelah sampailah kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas yang berabad-abad nih tentunya kan begitu. Sama beliau Syekh Ahmad Khatib Sambas, dua kaifiyah zikir la ilaha illallah sama Allah di dalam hati disatukanlah jadi TKN, Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Nah, dengarkan ya seluruh YouTuber Jamaah Samawi, Jamaah Hizib Ghazali, Hizib Ghufrani. Dengarkan, mudah-mudahan berkah. Selamat dunia wal akhirat. Amin. Ayo teruskan. Nah, ini kenapa penting disampaikan para jamaah. Kalau kata Imam Muslim itu kan beliau pernah mengatakan al-isnadu minaddin. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Kan begitu. Maka falaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Andai kata seseorang itu tidak bersanad ilmunya,
ya sakarpe dewe ngomongnya ngelantur nantinya. Bahaya itu kata Imam Muslim begitu. Makanya al-isnadu minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Walaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Jikalau orang itu tidak mengenal sanad keilmuan dan tidak bersanad, tentunya dia akan ngacapruk kata orang Sunda mah. Ngomongnya itu enggak ngelantur. Liur, pokoknya liur. Jelema mah kumaha banget euy. Bener. Sok, jelas. Nah, terus kemudian dari Syekh Ahmad Khatib Sambas inilah sudah menjadi TQN. Ini sering diulang-ulang oleh Abah. Tidak ada ulama dimanapun yang mampu menyatukan dua thariqah kecuali ulama Nusantara. Ya maksudnya beliau, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Kalbar, Pontianak. Yang asalnya dua thariqah berbeda jadi satu, disatukan sebut TQN. Kadang-kadang kan banyak tuh jamaah TQN tuh. Mereka juga nggak ngerti juga tuh asal usulnya. Taunya TQN aja gitu. Tapi harus ngerti orang ahli thariqah. Harus mengerti, harus paham sanad guru, sanad ilmu. Orang tua pun punya sanadnya. Dari ibu bagaimana sanadnya, ya dari bapak bagaimana sanadnya. Lo jangan ngawur dong. Makanya jelas, monggo silakan, mangga. Terus, nah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas ini beliau kan banyak murid, bahkan ribuan ya muridnya beliau itu. Nah ini dari sekian banyak murid beliau ada 3 murid yang diangkat sebagai khalifah, sebagai penerus estafetnya. Ibarat Abu Yamam Ma'armin yang dulu ceritain sama Haji Jezen, cucunya. Abu Yamam Ma'armin itu kan banyak muridnya tapi hanya 6 yang mendapatkan estafet. 5 orang yang mendapat estafetnya TQN termasuk Abah yang paling bungsu. Itu pengakuan dari cucunya Abu Yamam Ma'armin. Nah dari sekian banyak muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas ada 3 yang dijadikan khalifah langsung sebagai pemegang mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah khalifah yang pertama atau estafet yang pertama menjadi mursyid diangkat oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas itu adalah Syekh Abdul Karim Banten Tanara. Nah ini jalurnya Abah nih, maksudnya jalurnya Abah ini. Kita nanti akan lebih banyak jelasin di sini karena memang kalau berguru itu kan kita harus mengetahui. Fangduru amman ta'khuduna dinakum, kan begitu. Lihatlah kalian itu mengambil ilmu dari siapa, dari mana orang itu belajar agama. Makanya fangduru amman ta'khuduna dinakum. Dari siapa mengambil keilmuan agama itu. Harus dilihat gitu, karena ini maka yang saya bahas di sini. Jadi khalifah yang pertama itu adalah Syekh Abdul Karim Banten. Nah dari Syekh Abdul Karim Banten ini juga banyak muridnya sebenarnya. Nanti kalau di cabang-cabang banyak, tapi ini yang jalur ke abahnya. Nah dari Syekh Abdul Karim Banten ini kemudian yang peneruskan tongkat estafet TQN-nya adalah Syekh Ahmad Asnawi Caringin, Banten, Labuan. Nah ini nanti beliau insya Allah Abah di Labuan tanggal 15 acara. Nah dari Syekh Ahmad Asnawi Caringin, Banten, beliau menurunkan tongkat estafet TQN-nya kepada muridnya sekaligus keponakannya, Kiai Haji Hasan Armin atau yang disebut dengan Abu Yamama Armin. Nah dari Abu Yamama Armin ini ada 5 gitu kan. Termasuk Abu Yamama Gufron ini yang paling bungsu. Nah maksudnya ini dijelasin gini biar tahu kalau dilihat secara mata rantainya kita ini mengambil sanad dekat. Memang untuk jalur Banten ini agak sedikit tertutup. Ya jangankan Abah, Abu Yamam sendiri pun dia tidak membaiat secara bebas. Karena ada kekhawatiran tadi. Kalau saya baca sejarahnya langsung diceritakan oleh Haji Jamal dulu termasuk Suryalaya. Alhamdulillah Abah Anom sebelum beliau diangkat oleh ayahnya, Abah Sepuh juga minta restunya kepada Mama Armin. Bahkan isyarah sebagai tongkat estafetnya beliau turun dari ayahnya itu dengan bahasanya ya seakan-akan buruk tapi itu bagus. Diludahin oleh Abu Yamam Armin Abah Anom itu. SK. Artinya karena lihat secara sanad sepuh Mama Armin kan gitu. Terus kalau yang khalifah yang kedua itu adalah Syekh Tolha Cirebon. Ini nanti jalurnya ke Suryalaya. Beliau turun kepada Syekh Abdul Mubarak atau Abah Sepuh. Dari Abah Sepuh kepada putranya Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Nah dari beliau ke siapa? Nah yang sampai sekarang masih wallahu a'lam bishawab. Kita gak tahu.
Nah terus khalifah yang ketiga Syekh Ahmad Hasbullah Madura ini nanti yang larinya kepada Syekh Romli Tamim, kemudian Syekh Musta'in Romli bahkan sampai ke dinding Yai Usman, kemudian kepada putranya Gus Rori. Nah ini. Nah yang terpenting kita sebagai jamaah yang ikut Abu Yama Magufron kita memahami sanadnya beliau dari sini. Gitu ya. Karena ilmu itu kan agama. Inna hadhil ilma dinun. Kan ada tuh dalam hadis Sahih Muslim itu. Ilmu itu adalah bagian daripada agama. Maka fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka berhati-hatilah, lihatlah dari siapakah kalian mengambil ilmu agama tersebut. Jangan sampai nantinya alim yang zallat. Kita memahami berilmu tapi ujung-ujungnya tersesat. Dan tujuannya tidak ada kita istilahnya untuk menyombongkan sana itu nggak ada. Cuman karena zaman sekarang memang begitu tuntutannya kadang-kadang. Tuntutan dari orang umum begitu. Wah itu harus berguru begini kan begitu. Nah makanya perlulah kali-kali kita buka seperti ini. Ini namanya silsilah mata rantai. Karena al-isnadu minad din. Falaulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Itu kata Imam Muslim. Sanad itu bagian daripada agama. Jikalau tidak ada sanad keilmuannya, maka orang ini sakara pede dewe. Ngomongnya akan ngelantur. Na'udzubillah min dzalik. Wis, ini tentang silsilah sanad. Nah, terus ini adalah qadiriyahnya. Nah, ini yang diberikan dari Abu Yamamah Armin langsung kepada Abah Gufron yang diwakili oleh putrinya Umi Hajah Fatum pada waktu itu. Langsung diberikan kepada Abu Yamamah Gufron. Ini yang qadiriyah. Ibaratnya seperti prasastinya. Dan jarang ada yang punya gitu. Terus yang satunya mana Pak Uri? Di situ aja gak dikit. Nah, yang dipegang oleh Ustaz Masuri itu adalah An-Naqsabandiyah, Naqsabandiyahnya. Nah, itu juga sama. Jadi diberikan langsung. Bahkan selain dua thariqah ini juga termasuk Hizib Jailani. Mana? Ada gak, Pak? Maka Abah kan sering ngomong, kenapa fotonya ada ya? Di sini ada Imam Ghazali, Tuan Abdul Qadir Jailani sampai Abah. Itu sampai dijelasin Imam Ghazali ya punya Hizib Ghazali, punya kitab. Kemudian Tuan Abdul Qadir Jailani ya punya Hizib Jailani, ya punya kitab. Artinya kalau secara hak mutlak itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Secara ekstafetnya sudah diberikan. Kita ini berguru kepada saya biar jelas, biar paham, biar mengerti. Jangan au-au. Au-au itu apa? Wah bohong itu. Ngaku-ngaku. Ya. Oh ngaku-ngaku. Ahli toreko. Ahli toreko itu enggak langsung diamalkan. Loh bertahap dulu. Bertahun-tahun. Betul atau tidak? Kita sadar sekarang. Dan saya tidak ada kepentingan apa-apa. Pengen menyelamatkan rakyat. Pengen menyelamatkan umaroh, ulama, tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia, Asia dan dunia. Alhamdulillah kita jelas. Ini mah belum apa-apa. Jangan gaul dengan Gufron, sesat. Jangan dekat di Unik. Wah itu pondok nggak jelas. Yang nggak jelas siapa? Saya mah asli orang Indonesia, orang berpancasila, orang merah putih, NKRI, harga nyata.